Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita masih harus melakukan pembelajaran secara daring. Ya, saya tentunya berikan apresiasi untuk kalian semua bahwasanya kalian sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena meskipun kalian belajar dari rumah, tetapi kalian dapat merespon semua tugas dari guru. Yang pasti banyak sekali yang namanya orang pada protes, tidak ada kuota, sinyalnya jelek dan lain sebagainya. Tapi saya berikan apresiasi sama kalian bahwasanya kalian selalu merespon tugas dari guru, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Nah, untuk hari ini dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari yang namanya teks prosedur. Yuk kita ikuti bersama-sama. Kalian tahu yang namanya prosedur itu apa? Oke. Ya, prosedur dapat kita lihat bahwasanya tag prosedur itu adalah tag yang isinya membuat suatu atau melakukan sesuatu sehingga menghasilkan suatu produk tertentu. Tentunya kalau kita melakukan sesuatu hal harus terpikirkan terlebih dahulu. Tidak bisa kita semena-mena, ya. Karena apa? Kalau kita semena-mena, tidak ada rancangannya dalam melakukan sesuatu, tidak ada tahapannya dalam melakukan sesuatu, pasti produk yang akan kita hasilkan itu tidak sesuai dengan harapan. Betul atau tidak? Nah, oke. Ya, kita lihat untuk tag prosedur itu terdiri dari dua bentuk. Kita lihat dari isi dan juga nanti dari strukturnya. Oke, kita lihat dari isi terlebih dahulu. Dilihat dari isinya, teks prosedur itu terdapat dua unsur, yaitu yang pertama ada pernyataan umum dan yang kedua ada tahapan-tahapan. Kalian mungkin masih bertanya-tanya, apa itu pernyataan umum, apa itu tahapan-tahapan? Yuk, kita pelajari bersama. Yang pertama, pernyataan umum. Artinya, setiap kali kita akan melakukan sesuatu, berarti kita akan mendeskripsikan terlebih dahulu. Nah, itu yang dinamakan sebagai pernyataan umum. Misalnya, dalam prosedur, saya mau membuat kue. Berarti, saya harus membuat suatu deskripsi di awal. Bahwasanya, kue yang akan saya buat itu nanti akan menghasilkan suatu kue yang enak, yang dapat kita pasarkan dan laku dijual. Nah, itu adalah bagian pernyataan umumnya. Kemudian, yang kedua, ada tahapan. Yang pasti dalam melakukan sesuatu atau prosedur, ada tahapannya, ya kan? Tahapan membuat kue apa saja kita tulis di situ. Nah, itulah yang dinamakan sebagai tahapan. Mudah kan kalau kita dilihat dari isinya, pernyataan umum dan tahapan. Ya, oke. Sekarang, nah, menutupi nggak ini? Ya, kalau menutup kita pindah saja di sini. Oke. Yang kedua, kita lihat dari segi strukturnya. Nah, untuk strukturnya sendiri ada 3 macam ya. Diingat-ingat, ada tujuan, ada langkah-langkah, dan juga penegasan ulang pendapat. Oke. Yang pertama tujuan. Sama halnya seperti tadi kita membuat pernyataan umum, ada tujuan. Untuk apa sih kita membuat kue tersebut? Yang pasti, kue itu nanti bisa kita jual. Itu adalah suatu tujuannya, ya kan? Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya. Langkah membuat kue tersebut apa saja? Nah, itu juga ditulis langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Apa ini penegasan ulang? Penegasan ulang itu namanya adalah menegaskan kembali pada bagian tujuan. Kita ingat tadi tujuannya adalah membuat kue dengan tujuan nanti bisa diperjualbelikan, dijual, menghasilkan uang. Nah, di penegasan ulang kita tegaskan kembali.
bahwasanya kue tersebut akan laku di pasaran. Nah, itu adalah penegasan ulangnya. Ya, kita lihat yang berikutnya. Setelah kita mengetahui tadi ada isi dan strukturnya, yang berikutnya kita juga perlu mengetahui kebahasaan dari teks prosedur. Nah, kenapa kita harus berbicara tentang kebahasaan? Nah, karena semua yang namanya teks itu akan tercipta dengan baik, dengan sistematis, manakala kita memperhatikan yang namanya kebahasaan. Nah, oke. Perhatikan kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Apa imperatif itu? Imperatif itu adalah perintah. Oke. Kalian pernah kan melakukan perintah kepada orang lain? Memerintah pernah kan? Nah, itu dinamakan suatu melakukan prosedur. Oke. Imperatif ya. Kemudian yang kedua, kata imperatif merupakan kata yang bersifat perintah. Nah, itu bisa ditandai dengan adanya akhiran kan, akhiran i, partikel la. Loh, mungkin ada yang masih bingung. Bedanya apa partikel dengan imbuhan? Nah, yuk kita bedakan. Sering sekali ada yang bertanya, imbuhan kok sama dengan partikel? Nah, ada bedanya enggak? Ternyata ada. Oke, kita lihat. Imbuhan itu terdiri dari beberapa macam. Ada prefix, nanti ada infix, ada suffix. Ya, kita kenal dengan yang istilah namanya adalah piskon. Nah, oke. Piskon ya. Nanti kita lihat piskonnya. Atau kita lihat dulu boleh. Oke. Nah, ini istilah piskonnya. Ada prefix, infix, suffix dan konfix. Itu kita lebih mengenalnya supaya mudah ingat dengan istilah piskon. Oke. Nah, prefix itu adalah awalan. Infix sisipan, berarti letaknya nanti di bagian tengah. Sedangkan suffix itu adalah akhiran dan konfix awal dan akhir. Kita lihat contohnya masing-masing ada. Oke. Memasak, penyayang, berburu. Kita lihat di situ ada suatu prefix me, pe, dan ber. Itu yang saya beri tanda tebal, berarti itu adalah suatu prefixnya. Ya, kemudian yang berikutnya ada infix. Oke. Infix di situ adalah suatu sisipan. Oke. Oke, sisipan ya. Saya lihat sebentar. Oke. Sisipan. Nah, di sini ada contohnya gigi jadi gerigi. Yang berarti di sini ya, saya lihat di situ ada sisipan ar, gerigi ya. Kemudian ada tunjuk jadi telunjuk, ada al di dalamnya. Nah, itu namanya adalah suatu sisipan. Kemudian yang berikutnya suffix. Suffix itu adalah suatu akhiran. Akhiran yang berada di bagian akhir ini ada i dari kata sayangi. Ya, kata sayang kemudian mendapat akhiran i jadi sayangi. Nah, kemudian yang bawah ada berawalan. Nah, itu dinamakan sebagai suffix. Kemudian dinamakan konfix ya, itu ada awalan dan ada akhiran. Nah, kalian perhatikan di situ ada mei dari kata menduduki. Kemudian ada penembakan. Nah, di situ ada awalan pe, kemudian akhiran an ya. Kemudian berjalan berlarian juga sama. Ada ber, kemudian akhiran an. Nah, awal dan akhir itu dinamakan sebagai konfix. Nah, kalian bisa mengingat lebih nyaman, lebih enaknya dengan istilah piskon, prefix, infix, suffix, dan konfix. Itu hanya teknik, tapi dicoba ya. Oke. Nah, berikutnya masih tadi dalam piskon itu ya, membedakan imbuhan dan juga partikel. Saya kira sudah bisa ya membedakan partikel dan imbuhan. Nah, yang lain untuk partikel itu juga memiliki fungsi. Apa fungsi partikel? Partikel digunakan untuk bisa memperhalus
ucapan atau makna. Nah, misalnya bawa tas itu akan lebih halus ketika kita menggunakan partikel lah. Bawalah tas itu. Nah, semakin bisa membedakan kan untuk imbuhan dan partikel. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang berikutnya di sini ada kata teknis. Nah, kata teknis itu kata yang muncul dalam bidang tertentu. Jadi misalnya dalam bidang hukum, kita akan sering mendengar kata terdakwa, saksi, hakim. Itu adalah istilah teknis dalam bidang hukum, ya. Nah, istilah-istilah yang lain seperti pergi, datang, pulang itu hanya istilah umum. Nah, di sini berarti ada dua kata kunci yang harus kita pelajari, ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya teknis, ya. Kemudian misalnya dalam lingkup pendidikan, kita biasa mendengar kata siswa, ya. Biasa mendengar kata meja, itu sifatnya umum. Tapi yang mengacu pada teknis di situ ada apa? Ada afektif, pedagogik, psikomotor. Nah, itu adalah istilah-istilah dalam bidang teknis. Oke, bisa dimengerti ya, mudah sekali untuk teknis ini. Oke. Kemudian berikutnya di sini ada konjungsi penambahan. Apa konjungsi penambahan itu? Konjungsi yaitu kata penghubung. Ya, kata yang digunakan untuk menghubungkan penambahan suatu partikel. Ya, oke. Bisa dan, atau, karena, kemudian, lalu. Itu adalah penambahan. Jadi mudahnya seperti ini. Misalnya ada kata buku Adi dan buku Lucy. Nah, saya garis ya. Oke, sebentar. Nah, di sini ada kata buku Adi dan buku Lucy. Nah, di situ ada konjungsi dan yang artinya buku Adi ditambah dengan buku Lucy. Itu hanya penambahan aja, ya. Kemudian setelah makan lalu pergi, contoh lainnya. Itu maknanya juga sama. Setelah makan kemudian ditambah kegiatan pergi. Udah hanya seperti itu aja, ya. Jadi mudah sekali saya kira. Nah, yang terakhir di sini kita akan memahami unsur kebahasaan yakni persuasif. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian untuk arti persuasif. Persuasif itu adalah kalimat ajakan, ya, kalimat yang digunakan untuk mengajak kepada siapa saja, ya, supaya mereka mau mengikuti apa yang kita perintahkan. Itu adalah persuasif, ya. Nah, ayo semangat belajarnya. Kemudian mari ditambah semangat belajarnya. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat persuasifnya. Nah, misalnya aja kalian suka jual beli nih, ya. Orang berjualan biasanya juga menggunakan bahasa persuasif. Itu harus supaya banyak pembeli yang meminatinya. Nah, oke. Misalnya kalian berjualan kaos. Kalian pasti menggunakan bahasa persuasif yang macam-macam. Kaos ini produknya nomor 1, ya. Kaos ini dapat menyerap keringat, berbeda dengan kaos-kaos yang lain. Meskipun warnanya sama, bentuknya sama, yang pasti kualitasnya pasti berbeda. Jadi jangan tertipu harga. Nah, itu adalah bahasa-bahasa persuasif. Mudah sekali kan belajar bahasa Indonesia, itu ternyata sangat mengasihkan, ya. Jadi terus mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia secara daring ini ya. Oke, karena kita masih dalam situasi pandemi yang tidak boleh kita datang ke sekolah, tidak boleh berkerumun, ya. Nah, nanti di sini ada tugas yang harus kalian selesaikan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Oke. Setelah mempelajari materi teks prosedur, analisislah terkait isi dan struktur teks prosedur dari prosedur yang sudah dicari kemarin. Jadi kemarin kita sudah mencarikan beberapa contoh teks prosedur, itu akan kita gunakan pada pertemuan ini. Nah, kalian bisa mencari di situ untuk
isi dan strukturnya nanti silahkan dianalisis. Kemudian yang kedua, temukan 5 contoh prefix, infix, suffix, konflik ataupun partikel pada salah satu teks yang sudah kita cari kemarin. Ya, atau istilahnya di situ ada apa tadi? Piskon, ya. Oke. Kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga, buat masing-masing 5 kalimat imperatif dan 5 persuasif. Kalimat bebas dan perhatikan ejaannya. Artinya apa? Di sini kita harus mencarikan kalimat perintah atau imperatif, persuasif kalimat ajakan. Mudah kan? Tadi udah kita belajar bersama. Kemudian yang terakhir, sebutkan 5 kata teknis dari teks yang udah kalian cari kemarin. Ya, banyak sekali pasti kata teknis yang ada di dalam teks itu. Oke? Saya kira untuk pembelajaran daring di hari ini dulu. Nah, nanti silahkan materinya bisa dipelajari kembali, slide-nya ada, tinggal dibaca-baca kembali. Ya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa masuk kembali. Saya kangen dengan kalian, kalian juga kangen dengan saya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.